Halo, nama saya Puput Novita Ramadan dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM C07248 dari kelas B. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial yang tentunya tidak ingin dilewatkan, terutama bagi kalian yang mempunyai masalah dengan foto produk kalian yang kurang bagus dan estetik. Karena pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara agar foto produk kalian yang sederhana, bahkan hanya menggunakan ponsel seperti ini, bisa menjadi seperti ini. Pastinya tutorial ini mudah, bisa diikuti semua orang, dan mampu membuat produk kalian lebih menarik dan gampang banget diaplikasikan di media-media iklan seperti poster, sosial media, banner, atau keperluan komersil lainnya untuk usaha kalian. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu software kita, yaitu Adobe Photoshop. Saya ingin menggunakan yang 2018 saja. Kita tunggu. Kemudian kita siapkan lebih dahulu foto yang hendak kita pakai. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah foto yang saya ambil pakai kamera HP. Ya, di sini sangat banyak kekurangan ya. Di sini ada gorden yang tertekuk, tidak rapi, ada buku yang terselip, kemudian cahayanya juga kurang rata sih. Maka dari itu kita ingin mengubahnya. Balik ke Photoshop lagi, kita buka foto yang ingin kita edit, yaitu yang ini ya. Oke, nah Ctrl J dulu untuk duplikat layernya. Nah, pertama-tama kita seleksi dulu objek produk yang ingin kita edit. Untuk lebih rapi, saya sarankan untuk menggunakan pen tool saja. Oke, sini saya seleksi dulu. Untuk menggunakan pen tool, teman-teman bisa klik P untuk shortcutnya atau klik di bagian sini. Kemudian jika ingin menggeser kanvasnya menggunakan tangan, teman-teman tinggal klik keyboard H aja, terus move it around. Untuk area-area yang susah dilihat, teman-teman bisa zoom saja. Untuk undo, teman-teman bisa klik Ctrl Z ya. Jika ada kesalahan, Ctrl Z. Oke, jika sudah terpentul semuanya, kita klik kanan backslash dulu. Jika sudah, kita ke move tool, kemudian ke masking. Nah, sudah terlihat layer mask kita di sini. Kemudian kita bikin solid color, klik yang ini, solid color. Sebenarnya terserah kalian jika ingin menggunakan background merah atau kuning atau yang lain. Cuman di sini saya ingin menggunakan warna abu-abu agar terlihat netral. Kemudian drag ke bawah layer objeknya seperti ini. Nah, bisa kita lihat kalau si produknya ini sangat tidak menyatu dengan backgroundnya ya, dan kita tidak menginginkan itu. Langkah pertama yang kita lakukan itu melakukan adjustment di gambar kita agar gambar kita terlihat lebih terang. Teman-teman bisa menggunakan image adjustment, bisa pakai brightness, levels, curves, exposure dan lain-lain sesuai cahaya, sesuai foto yang kalian ambil cahayanya.
Di sini saya ingin menggunakan brightness sedikit, kemudian saya menggunakan levels. Oke, kemudian saya ingin menggunakan curves juga. Oke, sudah cukup segini. Oh ya, kita meresize kanvasnya. Kenapa? Karena disesuaikan aja sama teman-teman. Ya, mari kita extend, klik layer mask-nya, kemudian klik C. Kita extend seperti ini. Oke, udah tengah, udah center, klik saja enter. Cakep. Untuk step yang keempat, kita memulai nambahkan bayangan kepada objek kita. Gimana caranya? Klik new layer, kita membuat layer baru untuk bayangannya, kasih nama shadow 1. Aduh, kenapa jadi shadow 1. Kemudian klik, sebenarnya terserah kalian mau pakai lasso tool, polygonal lasso tool, atau magnetic lasso tool sesuai preferensi kalian. Saya di sini menggunakan polygonal lasso tool. Oke, mari kita buat bayangannya. Jika kita melihat dari foto yang kita ambil nih, kita bisa melihat bayangannya itu ada di sini. Oke, di sini ya. Kalau ini bayangan refleksi karena kita tidak ingin menempatkan dia di alas yang kaca atau merefleksikan dia, maka kita menggunakan shadow yang ini saja. Karena kita ingin menempatkan dia di alas yang matte atau doff. Oke, kita mulai saja langsung gambar. Setelah kedua titik awal dan titik akhir menyatu akan membentuk seleksi seperti ini, teman-teman bisa langsung klik Ctrl Backspace untuk Windows dan Option Delete untuk Mac. Nah, kemudian akan terlihat hitam seperti ini. Oh ya, jangan lupa tempatkan shadow di belakang layer subjek kita. Oke, untuk di select kita pencet Ctrl D. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ingin membuat layer shadow ini sedikit ngeblur. Kenapa? Karena pada dasarnya bayangan itu semakin jauh dia semakin tidak terlihat alias semakin ngeblur. Jadi transisi dari bayangan yang terdekat dengan objek hingga yang terjauh itu transisi yang seperti ngeblur gitu. Bisa dilihat ya. Kemudian kita pergi ke filter, select shadow, layer shadow, pergi ke filter, convert to smart filter biar semua yang kita apply filternya itu hanya ke apply layer ini dan kita bisa mengeditnya kembali nanti. Oke, masuk ke blur gallery, kita field blur. Kenapa kita pilih field blur? Karena kita menginginkan area yang terjauh itu paling ngeblur, yang area paling dekat itu less ngeblur, lebih sedikit ngeblur. Oke, caranya kita pencet saja di titik-titik, keempat titik karena kita bayangannya berupa segi empat ya. Kemudian klik di titik yang ingin kita adjust blurnya. Di sini aku klik titik yang terjauh, berarti adjust blurnya lumayan gede. Yang ini juga ya lebih gede dari yang kiri karena cahayanya. Jadi yang lebih belakang itu lebih sedikit ngeblur daripada yang depan. Seperti ini. Kemudian yang ini kita buat blur sedikit saja. Jika ingin ini ngeblur, kita geser saja lingkarannya seperti ini juga bisa jika mau. Ketika dirasa sudah cukup, klik OK. Oke, jika sudah seperti ini, kita turunkan saja opacity-nya. Oke, segini cukup. Kemudian kita add negative mask dengan cara klik Alt and then klik mask dengan Alt. Oke, kita select brush, pilih yang gede sekalian. Oke, kemudian kita flow-nya 100% saja. Karena ini negatif mask, jadi untuk ngebrush-nya, untuk default foreground-nya kita pilih yang putih.
Oke, akan seperti ini. Oke, tujuannya menggunakan soft brush adalah agar kita ngebrushnya tuh soft, guys. Oke, kita lihat perbedaannya. Klik shift terus klik layer masknya. Ya, segitu perbedaannya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi layer berikutnya, yaitu shadow 2. Nah, jadi pada intinya untuk membuat bayangan ini tuh perlu berlayer-layer, kira-kira 5-6 shadow, karena kita ingin membuat suatu transisi yang halus, yang smooth dari bayangan yang paling dekat ke objek yaitu bayangan yang gelap hingga bayangan yang paling jauh objek yaitu bayangan yang lebih terang hingga hilang. Seperti itu. Jadi untuk layer yang kedua, kita stepnya sama, kita pakai poligonal lasso tool lagi, cuman kita membuatnya lebih pendek. Oke, kok alt backspace, option delete untuk Mac, kemudian kita Ctrl D untuk deselect, kemudian masuk ke filter, convert to smart filter, balik ke filter lagi, kita ke blur gallery, field blur, kemudian kita blur area yang ingin kita blur, intensitasnya kita naikin per titiknya. Oke, saya rasa cukup. Oke, kemudian kita tunggu, kemudian kita turunkan lagi opacity-nya. Oke, ini cukup. Kemudian kita masuk ke filter. Kan ini nggak menyatu ya, agak terpisah gitu warnanya. Kita pergi ke blur, ke Gaussian blur. Kita radiusnya sekitar 100 cukup ya. Saya pakai 98. Oke. Kita lihat perbedaannya. Oke. Ke layer berikutnya yaitu shadow 3. Oke, terus kita alt backspace, Ctrl D buat deselect, kemudian masuk ke filter, convert to smart filter, kemudian balik lagi ke blur gallery, field blur, kita blur area-area yang perlu di blur. Perlu sedikit blur lagi. Tunggu, turunkan lagi opacity. Untuk shadow yang ketiga, untuk opacity-nya teman-teman sesuaikan aja ya. Jangan khawatir karena nanti kita bisa ubah-ubah lagi opacity-nya agar lebih pas. Jadi kita ya kira-kira aja untuk sekarang. Oke, setelah sudah pas, kita ke filter lagi, kita Gaussian blur agar dia lebih menyatu. 98, good. Oke, kita masuk ke layer selanjutnya yaitu shadow ke 4. Ini udah mulai dekat dengan objeknya. Kita zoom sedikit, balik ke polygonal lasso tool. Oke. Oke, kita alt backspace, kemudian Ctrl D deselect, kemudian masuk ke filter, convert to smart filter, ke blur gallery, ke field blur kayak tadi, sama banget kok. Opacity-nya turunin, masuk ke filter, ke Gaussian blur agar lebih menyatu. Kita ulangi step ini sampai ya kira-kira hingga shadow ke-6. Masuk ke layer kelima, shadow yang kelima. Balik lagi ke polygonal lasso tool, tapi kita lebih dekat kali ini, sekitar ya. Oke, kita buat semepet mungkin dengan bayangan kita. Convert to smart filter, kita ulang lagi stepnya. Blur gallery, field blur di sini. Oke, setelah seperti ini kita kurangi opacity-nya. Oke, kita Gaussian blur lagi. Tapi untuk Gaussian blur kali ini saya tidak ingin bikin terlalu tinggi radiusnya karena ini adalah bayangan yang paling dekat dengan objek. Jadi kita bikin lebih gelap. Oke, setelah seperti ini sudah terlihat ya teman-teman, shadow-nya sudah terbentuk. Kemudian untuk sentuhan lainnya, ini terlihat flat ya. Maka jika kita ingin menambahkan bayangan di objek kita begini caranya. Tambahkan layer shadow
shadow object, kemudian kita brush ini flow-nya 100, opacity 100, aku pakai soft round brush, kemudian warnanya hitam, kita brush aja. Oke, ternyata saya salah layer ya, ditempatin di atas subjeknya seperti ini, dan kita create clipping mask. Oke, setelah hitam seperti ini kita Ctrl A, backspace. Oke, kemudian kita brush pelan-pelan. Setelah ini kita kurangi size brushnya. Oke, flow-nya kita kurangi sekitar 5% di sini. Jadi mulai kita brush bagian yang seharusnya gelap ya. Oke, saya rasa cukup. Karena ini kita stepnya udah mau selesai, kita cek lagi bagian shadownya. Oke, saya rasa saya perlu menambahkan shadow lagi yang ke-6 untuk bagian yang benar-benar deket dengan si objeknya. Kita buat jauh lebih dekat seperti ini, mepet banget dengan objeknya. Oke, jika sudah seperti tadi, kita klik Alt Backspace, kemudian kita masuk ke filter. Kita belum rename dari jadi shadow 6 btw. Oke, masuk ke filter, convert to smart filter. Kita cukup Gaussian blur aja ya, karena kita ini tipis banget guys. Oke, segini 4%. Oke, kita decrease opacity-nya, kita turunin. Oke, kira-kira begini perbedaannya, nggak terlihat ya. Oke, kira-kira seperti ini. Karena ini mungkin terlalu hitam, tapi kita nanti pikirkan nanti untuk opacity-nya, kita adjust lagi nanti. Kita klik shadow 6, kemudian klik shift ke shadow 1, kita Ctrl G untuk ngegroup shadownya aja. Oke, balik ke shadow 1, kita opacity-nya kita atur lagi ya, biar sesuai dengan, ya biar lebih realistis sesuai selera objek kalian. Ini saya shadow 2 saya kurangin juga, shadow 3 sedikit saya kurangin. Oke, jika sudah seperti ini sesuai dengan keinginan kita shadownya, kita ke step terakhir, yaitu agar terlihat lebih realistis, kita menambahkan sedikit grainy texture. Kita bikin layer grain, kemudian select ke filter, convert to smart filter. Oke, kemudian kita filter noise. Nah, jika seperti ini, masalahnya adalah ketika kita bikin layer, kita tidak bisa langsung bikin layer baru yang default, jadi kita hapus lagi. Kita pencet Ctrl Shift N, kemudian jadi grain, modenya overlay. Kita jangan lupa centang fill with overlay natural color biar bisa di add filter. Oke, kembali masuk ke filter, kita convert ke smart filter, ke noise. Nah, sudah bisa. Oke, untuk persenannya kita zoom dulu. Oke, saya rasa 13% cukup. Kita klik OK. Nah, ini kan terlihat kayak ya kurang natural ya, seperti noise komputer gitu. Makanya kita add Gaussian blur lagi 1,7. Oke. Ya, seperti ini kira-kira, tapi saya menginginkan colornya lebih abu-abu lagi backgroundnya gitu ya, seperti ini. Sudah jadi. Jika kalian ingin mengedit, misal shadownya kurang gelap, kurang terang, kalian bisa banget edit lagi opacity-nya, efeknya, filternya. Untuk objeknya juga, jika kurang terang atau kurang sesuai, kalian bisa adjustment di levels atau di bagian curve. Kita lihat before afternya ya teman-teman. Oke, ini before-nya, ini after-nya, sangat terlihat beda ya. Untuk yang foto kiri, teman-teman bisa gunakan untuk kepentingan komersil, atau bahkan bisa ditambahkan teks di sini, teks di sana dengan lebih mudah. Jadi ketika kalian keterbatasan device, tidak punya kamera digital, tidak punya kamera mirrorless DSLR atau kamera profesional, jangan khawatir, karena
Tutorial ini akan sangat membantu kalian. Kalian hanya perlu menguasai teknik ini untuk membuat foto produk kalian lebih stand out dan lebih keren pastinya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi yang memiliki usaha atau UMKM atau small business owner yang menginginkan foto produknya terlihat lebih profesional. Semoga membantu kalian. Jika ada pertanyaan, masukan atau kritik, bisa banget tambahkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membacanya untuk masukan saya ke depannya agar menjadi lebih baik sebagai seorang desainer. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa.